Prolog. Gelombang wilayah kerajaan di Oral, diserut gelombang. Masalah terus terjadi berulang kali. Aku harus bergegas ke sisi raja, namun 3 hari telah berlalu sejak hari yang dijanjikan. Kureha. Sword Sein Kureha Cloud menggertakkan giginya. Dia sedang dalam perjalanan kembali dari menyelesaikan tugasnya di hutan Sherwood yang berada di sebelah barat kerajaan di Oral. Iblis brutal muncul di barat, yang tidak bisa dilawan oleh tentara biasa, jadi dia dikirim karena kekuatan Sword Sein dibutuhkan. Bahkan iblis yang mengubur beberapa ratus ksatria dari kerajaan di Oral bukanlah musuh bagi Sword Sein. Masalahnya adalah setelah itu. Tugasnya bukan hanya untuk mengalahkan iblis, tetapi juga termasuk mengawal orang yang terluka parah ke ibu kota kerajaan. Namun, roda mobil kereta orang yang terluka itu pecah. Jembatan itu runtuh, jadi mereka harus mengambil jalan memutar, tetapi mereka diserang oleh sekelompok monster. Masalah seperti itu sering terjadi, jadi kembalinya mereka ke ibu kota kerajaan secara drastis tertunda. Biasanya, dia seharusnya sudah sampai di ibu kota kerajaan 3 hari sebelumnya, tapi sepertinya masih butuh 1 hari lagi. Aku merasa menjelaskan hal ini kepada raja akan memakan waktu. Aku muak dengan ini. Kureha. Dia terlihat sangat lelah. Rambut peraknya yang angkuh juga menjadi gelap. Bukan hanya dari kejadian ini dia lelah. Pekerjaan Sword Sein sangat sibuk. Kerajaan di Oral telah kehilangan kekuatan tempur terbesar di negara mereka, yang merupakan pahlawan dari Magic, Flare, dan Hawkeye, salah satu dari 3 juara. Untuk mengisi celah itu, Sword Sein digunakan secara berlebihan. Jika dia terlambat untuk panggilan raja kali ini, diperlukan penjelasan yang cukup baik. Dia merasa ingin berlari sendirian di atas kudanya dari arsip pasukan, tetapi iblis yang dia kalahkan kali ini memiliki monster yang kuat dengannya, dan mereka diserang oleh kelompok monster yang berbeda tempo hari juga. Jika tubuh pasukan yang mengangkut orang yang terluka diserang tanpa dia, mereka akan dikalahkan tanpa daya. Kureha sama. Terima kasih atas kerja kerasmu. Wanita yang melayani sebagai pelayan Kureha membawakan tehnya. Itu menggunakan daun teh yang disukai Kureha, dan dibawa pada suhu yang diinginkannya. Karena dia telah melayaninya untuk waktu yang lama, dia bijaksana. Terima kasih. Ini membantu. Kureha. Tidak, aku minta maaf karena hanya bisa melakukan sebanyak ini. Itu adalah pertarungan yang indah kali ini juga. Kureha tersenyum kecut. Meskipun dia mengatakan tujuannya adalah untuk melindungi kerajaan di Oral, dia telah mengkhianati negara ini dan menyebarkan informasi kepada pahlawan penyembuhan dan pahlawan sihir. Dia mendengar tentang kegiatan kelompok Kearu di Buranika, kota di mana manusia dan setan hidup berdampingan. Pahlawan sihir, Flare, berpidato tentang manusia dan iblis yang hidup berdampingan, dan mengakhiri perang tanpa pertempuran. Dia ingin meningkatkan jumlah kota seperti Buranika di mana manusia dan iblis hidup berdampingan, dan jika mereka dapat mencapainya di Buranika, kota lain mungkin dapat melakukannya. Itu tampaknya menjadi hal yang luar biasa, tetapi juga terasa sulit. Untuk Kureha yang bertarung di garis depan, dia bisa tahu. Pertempuran panjang telah meninggalkan bekas luka yang tak terhitung jumlahnya di hati orang-orang. Orang-orang penting dibunuh oleh iblis dan monster, dan dia tahu banyak ksatria yang memiliki kebencian yang kuat. Dan itu mungkin sama untuk pihak iblis. Meskipun itu adalah perang yang tidak perlu yang dibawa oleh kerajaan di Oral karena mereka menginginkan keuntungan, tidak ada pihak yang bisa dihentikan. Meski begitu, dia akan bekerja keras, karena ini adalah impian orang itu. Kureha sama, kamu membuat mata yang lembut. Kami sudah lama berkenalan, tetapi kamu baru mulai membuat mata itu setelah pergi ke Ranalita. Apakah kamu memiliki pertemuan yang indah di Ranalita? Wajah Kureha memerah. Kemudian, dia mengalihkan wajahnya dari pelayannya dan membuka mulutnya. Bukan seperti itu, tapi, ya, tidak salah kalau aku mengadakan pertemuan yang luar biasa. Kureha. Setelah hanya mengatakan itu, Kureha menutup mulutnya. Dia malu sampai mati. Pelayannya dengan ramah tersenyum, dan tidak bertanya lebih jauh. Itu karena dia tahu itu akan merepotkan Kureha lagi. Dan kemudian, pelayannya memilih untuk mengubah topik. Baru-baru ini, para petinggi juga menjadi baik. Tidak disangka mereka akan mengumpulkan orang-orang yang terluka parah di ibu kota kerajaan dan menyembuhkan mereka. Itu benar, ada ahli bedah militer di daerah terpencil juga, tetapi untuk orang yang terluka parah, mereka membutuhkan kekuatan penyihir penyembuh di ibu kota atau peralatan eksklusif. Kureha. Itu sama sekarang juga,
Tetapi baru-baru ini, orang-orang yang terluka parah yang tidak dapat ditangani oleh institusi dan dokter di pedesaan dibawa ke ibu kota kerajaan, dan dibuat untuk menerima perawatan medis. Ibu kota kerajaan menanggung beban, dan para ksatria yang hanya bisa mati tanpa bantuan bisa diselamatkan, yang meningkatkan moral ksatria. Petik 2. Tapi, kamu juga mendengar desas-desus buruk. Mereka belum kembali sejak datang ke ibu kota, atau orang-orang yang kembali telah berubah. Kenalanku mengatakan seolah-olah interior mereka diubah dengan orang lain. Kureha tersenyum kecut pada kata-kata pelayannya. Kamu terlalu mengkhawatirkannya. Mereka adalah orang-orang yang terluka parah, jadi sepertinya tidak semua orang akan diselamatkan. Selain itu, mereka berada di ambang kematian karena luka-luka mereka. Mereka tidak akan tetap sama seperti sebelumnya. Kureha. Itu benar. Tapi, Karura, dia adalah kenalanku, kekasihnya kembali, tapi dia dipenuhi dengan kepahlawanan yang tragis, jadi sedikit berubah adalah. Pembicaraan mereka terputus. Kereta mereka tiba-tiba berhenti. Apa yang terjadi? Kureha. Kureha mengangkat suaranya ke arah pengemudi. Sepertinya roda gerbong di belakang mengalami kerusakan. Lagi. Berapa kali ini terjadi? Kamu pergi dan membantu memperbaiki juga. Kureha. Ya, Swatsen sama. Seperti yang diharapkan dari seorang pengemudi, seorang pria yang dapat melakukan perbaikan sederhana sedang mengemudi. Hal-hal seperti ini terjadi beberapa kali, jadi kepulangan mereka tertunda. Pada saat berikutnya, Kureha merasakan sesuatu yang dingin di otot-otot di sepanjang tulang punggungnya. Dia memeriksa sekitarnya. Yuna, bisakah kamu keluar dari kereta dan memeriksa situasi di luar? Kureha. Tentu saja, aku akan pergi. Petugas pergi keluar. Kureha mengatur napasnya dan mengambil sikap. Kamu punya sesuatu untuk dibicarakan kan? Aku sudah membersihkan orang-orang. Keluarlah. Atau yang lain, apakah kamu lebih suka aku datang? Kureha. Kureha meletakkan tangannya di pedangnya. Kemudian, seorang pria muncul dari tempat teduh. Seperti yang diharapkan dari Swatsen sama. Tidak kusangka kamu akan memperhatikanku. Mungkinkah kamu seorang pembunuh? Kureha. Tidak, saya datang untuk mengirim surat kepada Anda dari ayah saya. Dan, pesan lisan, negara ini sudah berakhir. Lari meski hanya sendiri, katanya. Setelah hanya mengatakan itu, pria itu menyerahkan sebuah amplop besar dan menghilang dalam kegelapan. Air mata Kureha membuka amplop itu. Di dalamnya, ada banyak dokumen dan satu surat. Sebuah simbol salib terbalik telah dicap di atasnya. Dia hanya tahu satu orang yang akan menggunakan sesuatu seperti ini dengan sengaja. Seorang rekan seperjuangan mendiang ayahnya, Arthur, dan juga seseorang yang telah dia lawan secara pribadi beberapa kali, pria terkuat kerajaan Dioral. Apa sebenarnya yang diinginkan pendeta Bulet dariku? Kureha. Pria saat ini yang mengatakan Bulet adalah ayahnya mungkin adalah bayangannya. Sesuatu yang ingin dia sampaikan kepada saya cukup untuk menggunakan bayangan itu, dia membaca surat itu dengan tangan gemetar. Setelah itu, dia membaca surat dan dokumen terlampir. Petik 2. Tidak mungkin, untuk berpikir hubunganku dengan Kearu terungkap. Selain itu, ini bohong. Kureha. Kureha membuka matanya lebar-lebar. Isi dari ini sangat sulit dipercaya. Melalui Kearu, Kureha mempelajari sisi lain kerajaan Dioral. Kerajaan Dioral menggunakan pasukan mereka untuk menyerang desa demi Human dan menjual mereka sebagai budak. Selain itu, mereka menandai penduduk desa yang tidak bersalah sebagai bidat dan membakar mereka sampai mati sebagai pelajaran, dan melakukan setiap kemungkinan kesalahan. Meski begitu, dia tidak mengira kegelapan mereka sedalam ini. Menempatkan surat itu di sakunya, dia meninggalkan surat yang ditujukan kepada pelayannya dan sebuah kalung dengan lambang keluarga Cloud dan bergegas keluar. Di atasnya, ini tertulis. Yuna, aku merasakan kehadiran iblis yang kuat. Kembalilah, karena melangkah lebih jauh di jalan ini berbahaya. Saya akan melakukan tindakan terpisah dari sini. Jika Anda bermasalah, andalkan Markis Rowlubah. Jika Anda menunjukkan kalung itu dan menggunakan nama saya, mereka tidak akan kejam kepada Anda. Dan kemudian, dia meningkatkan kemampuan fisiknya dengan mana dan berlari. Jika ini benar, menginformasikan Kearu segera diperlukan. Gelombang surat pendeta peluru gelombang. Sudah lama, Kureha Jou TL Not, Jou sama dengan Miss, Del. Saya telah mendengar tentang ketenaran Anda.
Mendengar bahwa Kureha Jou kecil yang mengganggu Arthur dan aku untuk bermain dengannya menjadi SWAT Saint saat ini dan baik-baik saja membuatku merasakan perasaan bahagia dan kesepian yang misterius. Kureha Jou, saya akan memasukkan pertanyaan utama. Raja Dioral memiliki hubungan dengan Raja Iblis dan memiliki kekuatan yang mencurigakan. Dia bukan lagi manusia, dan Raja juga mengubah ksatria negara ini satu persatu menjadi sesuatu yang bukan manusia. Dengan dalih mengumpulkan orang-orang yang terluka parah dari berbagai tempat untuk merawat mereka. Orang yang tidak tahan dengan kekuatan yang mencurigakan berubah menjadi mayat tragis yang tidak berwujud manusia, dan orang yang menahannya berubah menjadi sesuatu yang bukan manusia atau iblis. Dan hal-hal yang bukan manusia ini kembali ke pedesaan, menjadi mata dan anggota tubuh raja. Anda benar-benar tidak dapat kembali ke ibu kota kerajaan. Raja yang menyempurnakan teknik eksperimental untuk mengubah orang dengan kekuatan mencurigakan menginginkan bidak terkuat. Yang dia tuju adalah pahlawan seperti saya dan orang lain seperti Anda. Raja telah memanggil Anda dan saya secara rahasia. Jika kita, dua yang terkuat di kerajaan Dioral, jatuh ke tangan Raja, itu akan menjadi akhir dari kerajaan Dioral. Untuk alasan ini, saya membuat bawahan saya menghalangi misi Anda dan membuatnya agar Anda tidak dapat kembali ke sisi Raja. Saya telah mengatur agar surat ini sampai kepada Anda jika saya tidak dapat kembali setelah menuju ke Raja. Jika prediksi burukku benar saat surat ini sampai padamu, entah aku sudah mati, atau telah menjadi sesuatu yang bukan manusia. Pergilah ke pahlawan Healing yang telah melangkah lebih jauh melewati Buranika. Dan kemudian, beritahu dia tentang kegelapan kerajaan yang aku selidiki. Negara ini sudah berakhir. Dalam waktu dekat, Raja mungkin akan berangkat untuk menguasai dunia dengan para ksatria yang telah berubah menjadi sesuatu yang bukan manusia dan pasukan Raja Iblis. Satu-satunya cara untuk menyelamatkan negara yang telah selesai ini adalah dengan mengalahkan Raja Dioral bersama dengan pahlawan penyembuhan dan meminta Putri Flare untuk mengaturnya. Kureha Jou, maafkan aku karena hanya bisa mempercayakan segalanya padamu. Dan, saya akan memberitahu Anda ini untuk tidak membuat Anda salah paham. Tidak apa-apa bagi Anda untuk meninggalkan negara ini. Setelah mengirimkan amplop ke pahlawan Healing dan Putri Flare, tidak apa-apa untuk melupakan semuanya dan hidup dengan orang yang Anda cintai. Bagi Anda yang memiliki rasa tanggung jawab yang kuat, Anda mungkin akan memilih jalan pertempuran, tetapi jika Anda memilih jalan itu, tolong hentikan kaki Anda sejenak dan pikirkan baik-baik. Karena Anda adalah putri almarhum teman saya Arthur, saya ingin Anda bahagia. Buatlah pilihan yang tidak akan Anda sesali. Akhirnya, jika Anda ingin memilih jalur pertempuran, jadilah pahlawan. Mulai sekarang, manusia yang baru saja dilatih dengan baik tidak akan tahan dengan itu. Saya telah menyertakan data tentang pahlawan yang telah saya selidiki dalam hidup saya. Pahlawan kembali, banyak yang pergi ke kehidupan baru. Namun, orang-orang yang memiliki kualifikasi ditarik masuk. Bagi Anda yang merupakan pedang yang paling layak di dunia ini, Anda pasti akan dapat mencapainya. Untuk Kureha Jouku tersayang. Peluru Hashranto. Bab 1. Setelah meninggalkan desa, saya berlari menuju Buranika. Untuk menyelinap pergi tanpa diketahui oleh suku kelinci bintang, sayangnya aku harus meninggalkan Raptor. Tidak peduli seberapa banyak saya meningkatkan kemampuan fisik saya dengan mana, ada batas untuk kecepatan saya, dan di atas peningkatan, karena saya pemulihan menyembuhkan diri saya sendiri segera setelah saya merasa lelah, konsumsi mana saya hebat. Saat aku pergi, Guren, yang telah mengambil penampilanku, mengatakan sesuatu yang mengganggu dengan wajah mengantuk. Tuan, awalnya, telur binatang ilahi hanya bisa ditetaskan oleh binatang atau dewa ilahi. Memiliki mana yang cukup hanyalah prasyarat. Ada artinya mengapa Tuan menetaskan Guren. Apa yang benar-benar dibutuhkan untuk menetaskan Divine Beast adalah, aku terlalu banyak bicara. Tolong lupakan itu. Yah, Tuan cukup seperti itu. Ini akan sulit, tapi teruslah melakukannya. Guren. Aku menyuruhnya melanjutkan karena penasaran, tapi Guren tidak setuju. Ketika saya hendak memesannya, dia menjadi putus asa. Guru akan melihat Guren mati karena hukuman surgawi dengan melanggar aturan, atau Guren hancur dan mati dengan terus melawan perintah. Guren. Dan memohon seperti itu, jadi aku berhenti. Bahkan aku tidak akan sampai membunuh Guren hanya untuk mendapatkan informasi. Seperti yang diharapkan dari binatang suci, dia terikat oleh beberapa aturan yang sangat misterius. Atau lebih tepatnya, aku lebih suka jika dia tidak melambai cerita berbahaya semacam itu padaku.
Jika saya memikirkannya dengan sangat optimis, saya dapat menganggapnya sebagai bahaya yang mempertaruhkan untuk mencoba dan memberitahu saya sebanyak mungkin tentang sesuatu yang harus dia katakan kepada saya. Dia mungkin tiba-tiba menjadi anak yang mencintai tuannya. Saya akan berbelanja secara royal pada souvenirnya sedikit. Sambil memikirkan hal-hal seperti itu, saya menuju ke Buranika. Malam itu, aku tidur sendirian setelah sekian lama. Saya merasa kesepian ketika saya sendirian di malam hari. Apalagi saya berdenyut hebat. Aku ingin memeluk seorang wanita. Ke Aruga. Aku rindu suhu tubuh Setsuna Enko. Mungkin menyenangkan untuk pergi ke rumah bordil ketika saya mencapai Buranika. Bagi saya yang hanya merangkul wanita terbaik, saya tidak tahu apakah saya akan puas dengan rumah bordil di sekitar sana, tetapi itu akan menjadi pengalih perhatian. Saya telah tiba di Buranika setelah berkemah selama 1 malam. Bekas luka yang diukir oleh pasukan Dioral yang dipimpin oleh Putri Non sebagian besar sudah hilang. Manusia dan iblis sama-sama bekerja keras dalam bisnis dengan penuh semangat. Saya lega karena tidak ada tanda-tanda hubungan antara manusia dan iblis memburuk. Di satu sisi, kota ini adalah harapan yang bisa mengakhiri perang. Saya memprioritaskan balas dendam, tetapi saya ingin berkontribusi pada perdamaian dunia jika memungkinkan. Terlalu kesepian untuk mengakhiri hidup Anda setelah hanya mencapai balas dendam Anda. Lagi pula, jika hidupmu berakhir hanya setelah membunuh orang yang kamu benci, itu sama saja dengan mati karena mereka. Itu setara dengan kekalahan. Aku ingin bahagia setelah balas dendamku. Untuk itu, dunia yang damai dan aman sangat diperlukan. Aku ingin tahu apa yang harus kulakukan setelah balas dendamku berakhir. Ke Aruga. Mungkin menyenangkan untuk pergi ke pedesaan dan memelihara apel seperti dulu. Saya juga ingin membuat pai khusus saya. Saya akan memberikan banyak senyuman dari apel dan permen saya. Sebenarnya, haruskah aku menjadi ajudan dekat Hawa begitu dia menjadi Raja Iblis dan menyebut diriku Ksatria Hitam? Setsuna menginginkan seorang anak. Jika setelah balas dendamku berakhir, aku bisa mengabulkan keinginannya. Aku akan terus mencintai Putri Flare dan Putri Non sebagai Freya dan Ellen. Mereka berdua adalah milik saya yang cantik, patuh dan indah mainan. Jika saya menggunakan recovery heal, mereka dapat mempertahankan kecantikan mereka. Aku akan membuat mereka melayaniku seumur hidup mereka. Mungkin aku lelah. Ke Aruga. Untuk berpikir aku akan berfantasi tentang masa depan yang begitu naif. Namun, sebagian dari diriku berpikir itu tidak buruk. Ups. Aku seharusnya tidak melamun. Aku harus segera menghubungi Kureha. Ke Aruga. Ini akan membutuhkan jumlah yang besar, tetapi ada pedagang surat di Buranika yang dapat mengirim surat ke Ranalita. Dan aku punya utusan di Ranalita untuk Kureha. Jika saya mengirim surat yang ditujukan kepadanya, surat itu harus sampai ke Kureha. Namun, saya juga ragu. Aku ragu apakah perlu memanggil Kureha ke sini hanya karena ada kemungkinan bahwa kerajaan Dioral terhubung dengan Raja Iblis, dan ada manusia yang mengenakan kekuatan hitam. Karena dia ada di kerajaan, ada informasi yang bisa saya peroleh, dan dia memiliki hidupnya sendiri. Meski begitu, aku punya firasat buruk. Firasat buruk saya tidak pernah salah. Karena itu, saya akan melemparkan surat agar dia datang ke Buranika. Begitu saya melempar surat itu, saya berencana untuk tetap di Buranika sampai dia kembali. Bahkan jika saya melakukannya, ada batasnya. 10 hari. Jika dia tidak datang dalam 10 hari, aku akan menyerah. Bahkan jika Guren, 1 ekor platinum, mengambil penampilanku dan Ellen, yang unggul dalam strategi, mendukungnya, mereka tidak dapat menipu orang lain untuk jangka waktu yang lama, dan strategi melawan Raja Iblis akan dimulai. Karena ada kemungkinan mengirim hanya 1 surat mungkin tidak dapat menghubunginya karena kecelakaan, saya telah meminta 3 pedagang. Ini akan baik-baik saja selama salah satu dari mereka mengirim surat. Ada kemungkinan isi surat itu akan terungkap, tapi aku telah menggunakan kode khusus yang aku putuskan dengan Kureha. Ini akan memakan waktu untuk diekspos bahkan jika isinya terlihat. Kalau begitu, yang tersisa hanyalah menunggu, yang dikatakan, itu benar. Aku belum memikirkannya. Aku juga masih naif. Ke Aruga. Aku merasakan tatapan seseorang. Selain itu, mereka dipenuhi dengan kebencian. Sambil tersenyum masam, aku bertingkah seolah aku tidak menyadarinya dan menuju ke gang belakang. Dan kemudian, saya berlari ke dinding dan naik ke atap. Menghapus kehadiranku, aku melihat situasi di bawah dari atas atap.
Dan kemudian, seorang wanita dan seorang pria dari suku kelinci bintang bergegas ke gang belakang dengan panik. Ketika saya datang ke Buranika terakhir kali, suku kelinci bintang tidak ada di sana, tetapi tampaknya personel intelijen telah dikerahkan di Buranika sekarang. Keduanya bukan amatir. Saya tahu mereka pro dari gerakan, mata, dan cara mereka menghapus kehadiran mereka. Apa yang harus saya lakukan? Akan buruk jika mereka memberitahu yang lain bahwa mereka melihatku di Buranika. Karena itu, saya tidak memiliki kebencian khusus terhadap mereka saat ini. Ini bertentangan dengan estetika saya untuk membunuh orang yang tidak saya benci. Oh, aku memikirkan sesuatu yang bagus. Jika saya tidak punya alasan untuk membalas dendam, saya hanya bisa membuat alasan untuk membalas dendam. Aku melompat turun dari atap. Sepertinya kamu membuntutiku, tapi apa yang kamu inginkan? Ke Aruga. Pasangan dari suku kelinci bintang mengeluarkan pisau mereka dan mengambil posisi. Salah satunya adalah wanita yang ramping dan tampaknya berkemauan keras. Yang lainnya adalah pria berkulit gelap. Saya merasakan permusuhan. Bagus, hanya sedikit lagi. Saya tidak memiliki permusuhan terhadap Anda. Saya hanya ingin Anda memberitahu saya mengapa Anda mengejar saya. Ke Aruga. Aku tersenyum pada mereka. Dan kemudian, mereka bertukar pandang. Yuna, ada kemungkinan kita ketahuan. Kita tidak bisa membiarkan dia kabur, tapi jangan bunuh dia. Aku tahu, memiliki extra if akan menjadi permainan yang bagus. Keduanya melompat dengan kekuatan yang luar biasa. Ciri-ciri suku kelinci bintang adalah kekuatan lompatan yang luar biasa. Aku terkejut, untuk berpikir mereka berencana membawaku hidup-hidup. Selain itu, saya hanya tambahan yang datang dengan hawa. Bahkan saya, yang lembut dan sopan, ingin membunuh mereka jika mereka meremehkan saya sebanyak ini. Fumu, aku berencana membuat alasan lemah bahwa aku datang untuk membeli alkohol lezat di Buranika dalam skenario terburuk, tapi jika mereka datang untuk menyerangku seperti ini, aku bisa mengambil pilihan lain. Tampaknya keduanya berkoordinasi, dan mereka bergegas ke arahku seolah-olah menyelipkanku di antara mereka. Wanita datang dari depan dan pria mendekat dari belakang. Tanpa berbalik, dengan kemampuan SWOT Scientesol Seeing, aku bisa merasakan semua yang masuk ke dalam jangkauan pedangku. Saya memasuki kondisi terkonsentrasi di mana setiap momen terasa lebih lama. Pria itu menusukkan pisaunya, membidik punggungku. Dia tercepat dalam jarak pendek. Dia terampil. Namun, bukan berarti aku tidak bisa menghadapinya. Dari bentuknya, kemungkinan besar ada racun yang dioleskan di atasnya. Saat kuda-kudaku hancur setelah menghindarinya, wanita itu menebasku dengan pisaunya, adalah apa yang dia pura-pura lakukan, dan benar-benar mengarahkan ke daguku dengan tendangan. Menerima itu dengan telapak tanganku, aku melompat mundur dan membunuh kekuatannya. TL Not, tidak terlalu yakin. Itu kejam. Meskipun aku ingin berbicara, untuk berpikir kamu tiba-tiba akan menyerbuku. Jika hal seperti ini dilakukan padaku, aku tidak punya pilihan selain bertarung. Meskipun aku tidak ingin bertarung. Ke Aruga. Kelinci bintang pria dan wanita membuat wajah ragu. Ini telah menjadi menyenangkan. Sekarang aku bisa dengan bebas membalas dendam. Lagi pula, saya ditusuk dengan pisau dan dagu saya ditendang. Orang-orang ini seharusnya tidak bisa mengeluh bahkan jika aku membunuh mereka. Hei, aku tidak mengerti apa yang dikatakan orang ini. Sama di sini, dia mungkin gila. Hal-hal kejam apa yang mereka katakan. Setelah kekerasan, itu kekerasan dengan kata-kata iya. Hatiku yang halus seperti kaca telah terluka. Berapa banyak dosa yang harus mereka kumpulkan sampai mereka puas. Nah, ini baik-baik saja. Saya ingin mendengarkan mereka. Setelah pergi ke desa itu, saya selalu berpikir untuk mengambil 2 atau 3 dari mereka, membuat pikiran mereka kosong dengan obat-obatan, menyiksa mereka dan membuat mereka menumpahkan segalanya. Meskipun begitu, suku kelinci bintang di desa hanya memasang muka penyambutan mereka, jadi aku tidak diberi kesempatan untuk melakukan itu. Saya baik kepada orang-orang yang tidak menyakiti saya. Namun, untungnya, orang-orang dari suku kelinci bintang yang akhirnya bisa aku bunuh dan hancurkan telah datang. Aku tidak bisa melepaskan kesempatan ini. Ah, kejam sekali. Kamu terlalu kejam. Aku akan membuatmu bertobat. Ke Aruga. Aku menarik napas dalam-dalam, bersiap, dan kemudian memberi isyarat kepada mereka. Mungkin karena dia tidak tahan dengan itu, pria itu sekali lagi melompat ke arahku. Mencocokkan waktu itu, saya mengaktifkan langkah kecepatan dewa, Ground Shrinker. Dari sana,
Saya menarik pedang saya dengan kecepatan dewa, dan melepaskan seni tersembunyi yang benar-benar marah oleh Sword Saint, Decapitation Moon. Dari kecepatan serangannya sendiri dan kecepatan ultra dewaku yang memiliki dua kecepatan dewa bertumpuk satu sama lain, kepala manusia kelinci bintang itu terpisah dari tubuhnya tanpa dia tahu apa yang terjadi. Ada dua dari mereka. Membunuh satu baik-baik saja. Lagi pula jika saya menyiksa seseorang, saya lebih memilih wanita daripada pria. Hai, Nelson adalah. Wanita itu melarikan diri. Meskipun rekannya terbunuh, untuk berpikir dia akan melarikan diri daripada membalas dendam, sungguh sampah. Dia perlu dilatih. Dengan kakinya yang kuat yang menjadi ciri khas suku kelinci bintang, dia mencoba melarikan diri secara paksa dengan seluruh kekuatannya. Bahkan saya tidak berpikir saya bisa mengejar ketinggalan. Namun, saya bahkan tidak perlu mengejar ketinggalan. Tidak peduli seberapa cepat dia, ini adalah jalan yang lurus. Daripada berlari, pisau lempar lebih cepat. Ke Aruga. Saya mengambil pisau racun yang dipegang pria itu, dan melemparkannya. Itu menusuk sangat dalam ke punggung wanita suku kelinci bintang. Wanita itu pingsan. Sepertinya tubuhnya menjadi mati rasa dan dia tidak bisa bergerak. Fumu, mereka mengolesi racun kelumpuhan ya. Memikirkan mereka akan menusukku dengan ini, betapa kejamnya. Biaya mereka akan meningkat. Saya juga akan membuat wanita itu menebus bagian pria yang mudah mati dengan mudah. Aku perlahan berjalan ke lututnya, menghancurkannya. Higia. Baiklah, sekarang dia tidak bisa melarikan diri bahkan jika racun kelumpuhan memudar. Aku memegang rambut wanita itu dan menghadap ke atas. Melihatnya dengan cermat, saya dapat melihat dia memiliki tubuh yang kencang, wajah yang berkemauan keras, kuncir kuda hitam, telinga kelinci putih, dan ekor bundar yang lucu. Dia cukup cantik, dan juga memiliki kecantikannya. Itu mengingatkan saya menabung karena saya menghabiskan malam sendirian setelah sekian lama. Baiklah, aku akan menyiksanya dan membuatnya mengeluarkan informasi. Setelah saya membiusnya, saya akan memperkosanya dan dengan senang hati melepaskan semuanya. Baik wanita ini dan saya akan bahagia, jadi semua orang akan bahagia. Ungu, rasa sakitnya tidak cukup dengan ini. Itu tidak cukup sebagai balas dendam, memiliki titik lemah untuk wanita adalah salah satu kelemahan saya. Tolong, beri saya lebih banyak, obat-obatan, dan, itu. Wanita suku kelinci bintang memohon sambil berlutut di tanah telanjang. Ketika saya mengatakan kepadanya bahwa saya akan memberikannya jika saya mau, dia bekerja keras untuk melayani saya. Dia tidak terampil karena dia tidak terbiasa dengan pria, tapi aku tidak dalam suasana hati yang buruk karena aku hanya haus akan wanita, aku bisa bertahan. Penampilannya juga tidak terlalu buruk. Kakinya yang menggairahkan terutama merangsang saya. Kaki-kaki suku kelinci bintang bagus. Karena itu, saya tidak dapat menarik informasi lebih dari ini. Saya menjadi sangat lelah dengan ini. Aku harus segera mengakhirinya. Aku memenggal kepalanya. Ini untuk menutup mulutnya. Saya tidak membutuhkannya sebagai sumber informasi dan sebagai seorang wanita. Saya tidak berharap banyak sejak dia adalah seorang terminal, tetapi saya mendapat lebih banyak informasi daripada yang saya kira. Ke Aruga. Wanita ini bercerita tentang berbagai hal. Hubungan suku kelinci bintang dengan Raja Iblis. Alasan mengapa dia bergegas ke arahku setelah melihatku. Niat mereka untuk mengirim personel intelijen ke Ranalita. Kelinci bintang bermata sipit itu. Carol lebih mampu dari yang kukira. Akibatnya, saya beruntung saya ditemukan oleh orang-orang ini. Selain menerima informasi, dia membiarkan saya menyegarkan diri. Yah, matahari akan segera terbenam. Kurasa aku akan menemukan penginapan untuk hari ini. Hari pertama menunggu Sword Saint berakhir dengan pertanda baik. Bab 2.